Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang pewarisan sifat ataupun biasa dikenal dengan persilangan ataupun genetika. Nah, sebelum kita simak videonya lebih lanjut, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya, di dalam ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pewarisan sifat, itu salah satunya adalah dalam Quran surat Al-Ahqaf, itu ayat ke-15. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Nah, Ananda semua, sebelum kita melanjutkan ke pewarisan sifat, Ananda harus memperhatikan dirinya sendiri. Kira-kira dalam diri antum itu dominan kemana? Ayah atau ibu? Nah, dari pewarisan sifat ini nanti diharapkan Ananda mampu untuk melihat berapa persentase kemiripan dengan ibu, berapa persentase kemiripan dengan ayah. Oke, selanjutnya genetika. Apa sih genetika? Jadi sebenarnya genetika itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induknya kepada keturunannya atau anaknya. Nah, sebenarnya jadi Ananda itu ada faktor penentu pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya itu disebut dengan hereditas. Sedangkan cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas itu biasanya disebut dengan genetika. Oke, next, itu gen. Apa sih gen? Jadi gen itu adalah pembawa sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, gen itu adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Nah, gen itu di mana sih Ustazah? Ya, gen terletak di dalam kromosom. Dan kromosom itu terletak di dalam inti sel. Nah, Ananda semuanya di dalam kromosom itu adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya, ataupun kromosom itu bisa juga disebut dengan struktur berbentuk batang yang terdapat dalam inti sel atau organel sel tertentu yang mengandung gen. Nah, sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama itu disebut dengan kromosom homolog. Nah, ini untuk sekedar pengetahuan saja Ananda semuanya. Nah, ini bentuk kromosom ya. Nah, kromosom sendiri Ananda itu terdiri dari atas dua bagian, yaitu kepala dan lengan. Kepala kromosom itu disebut dengan sentromer dan lengan kromosom itu disebut locus, yang merupakan badan kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kromosom. Ada metasentrik, ada submetasentrik, ada akrosentrik, telosentrik, dan ada juga dari keempat ini itu Ananda harus bisa membedakan apa sih bedanya meta, submeta, akro, dan telosentrik. Selanjutnya, tipe kromosom. Ada kromosom tubuh atau autosom. Ada juga kromosom kelamin, gonosom. Ya, macam-macam kromosom pada sel kelamin manusia. Kromosom itu akan menempati sebuah sel, dan sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda-beda. Ada dua macam kromosom yang ada dalam sel kelamin manusia, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Jadi, jika pada wanita itu kromosomnya akan XX dan pada pria itu akan XY Ananda. Nah, jumlah kromosom. Jadi, sebenarnya jumlah kromosom pada sel tubuh manusia itu sebanyak 46 kromosom atau biasa disebut dengan 23 pasang. Sedangkan pada sel kelaminnya
sperma ataupun ovum itu ada 23 kromosom. Nah, ini kita akan membahas istilah-istilah genetika. Pertama, gen. Gen, apa sih Ustazah? Jadi sebenarnya gen itu adalah segmen tertentu DNA yang ada pada kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Sedangkan kromosom intinya itu adalah faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Parental itu apa sih? Parental itu induk. Sedangkan Velia F itu adalah keturunan. Nah, keturunan atau generasi pertama itu disebut dengan F1 dan keturunan generasi kedua itu disebut dengan F2. Genotif apa sih Ustazah? Itu adalah sifat yang dibawa oleh gen tidak tampak dari luar, sedangkan fenotip itu sifatnya tampak dari luar. Nah, itu adalah hasil perpaduan antara sifat genotif dan dengan lingkungannya. Nanti Ustazah akan bahas ya, di mana genotif, fenotif, dan bagaimana contoh soalnya. Ada lagi Ananda, itu namanya dominan. Dominan di sini adalah sifat yang lebih kuat atau banyak muncul pada keturunan. Misalnya ayahnya rambutnya lurus, ibunya rambutnya keriting. Nah, yang lebih dominan lurus daripada keriting gitu. Sedangkan resesif, apa sih resesif? Jadi resesif itu sifat yang lebih sedikit atau lemah muncul pada keturunannya. Intermedier itu sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunannya. Misalnya sifatnya itu sama seperti ayah dan ibunya, itu balance ya. Selanjutnya semi dominan. Jadi pada pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan. Homozigot apa sih Ustazah? Nah, homozigot itu adalah pasangan gen yang sama kuat. Homozigot itu dominan, misalnya AA itu A besar A besar, KK K besar K besar, ataupun MM besar M besar. Nah, homozigot resesif itu A kecil semua, K kecil semua, M kecil semua. Jadi jangan sampai salah ya Ananda. Kenapa jangan sampai salah? Karena jika salah nanti antum tidak bisa menjawab sewaktu UTS. Nah, heterozigot apa sih Ustazah? Jadi heterozigot itu adalah pasangan gen yang tidak sama kuat. Misalnya A besar A kecil, K besar K kecil, M besar M kecil. Gelung murni itu adalah keturunan satu. Nah, organisme dengan genotip homozigot biasanya dominan. Apa sih backcross? Backcross itu persilangan antara F1 dengan induknya yang lebih dominan. Test cross apa? Itu adalah persilangan antara F1 dengan induknya yang resesif. Nah, jadi itu ya tentang persilangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang persilangan hibrida atau bastar. Nah, pertama itu persilangan monohibrid, ada persilangan dihibrid, dan ada yang ketiga itu penyakit menurun pada manusia. Pertama, kita bahas dulu persilangan monohibrida. Persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya, tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Dan yang kedua, kucing berbulu putih itu dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Yang ketiga, wanita berambut keriting dinikahkan dengan laki-laki berambut putih. Nah, jadi sebenarnya persilangan monohibrida itu adalah persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Nah, jadi bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif tidak muncul Ananda. Nah, untuk gametogenesis diploid itu akan berubah menjadi haploid, berpasangan dan tidak berpasangan. Nah, ini diploid untuk orang tua. Jadi Anda coba perhatikan, nanti akan terjadi meiosis 1. Dan di saat setelah terbentuk masing-masing pasangan diploidnya itu akan terjadi meiosis 2. Nah, ini contoh diagram persilangannya. Oke, lanjut aja. Daripada melihat diagram dan antum tidak mengerti, kita langsung aja membahas soal tentang monohibrid ini. Nah, di sini tanaman berbatang tinggi dominan TT disilangkan dengan tanaman berbatang rendah T kecil. Bagaimana sih perbandingan keturunan sampai dengan F2? Pertama,
tanaman berbatang rendah T kecil T kecil. Nah, gametnya itu berarti T besar dan T kecil saja, karena dia sama, T besar, T besar, T kecil, T kecil. Nah, untuk keturunan pertamanya itu berarti langsung kalau disilangkan itu menjadi T besar dan T kecil. Setelah itu untuk induknya yang kedua itu berarti kita masukkan yang gini ke dalam persilangannya. T besar dan T kecil disilangkan dengan T besar dan dengan T kecil. Jadi jika ditanya gametnya apa, berarti pada itu induk pertama itu ada T besar dan T kecil. Pada induk yang kedua itu ada T besar dan T kecil. Nah, setelah mendapatkan ini, baru kira-kira F2-nya berapa? Nah, untuk F2-nya kita ke pembahasan selanjutnya. Antum tadi sudah tahu untuk yang induk pertama itu tadi kita mendapatkan F2-nya itu adalah T besar dan T kecil. Antum buat tabel seperti ini. Nah, ini pada induk yang pertama. Pada induk yang pertama. Pada induk yang pertama itu kita tahu bahwa T besar dan T kecil, ya. Ini induk pertamanya. Nah, pada induk kedua itu adalah T besar dan T kecil. Anggap saja induk pertamanya itu wanita, induk keduanya itu prianya. Ya. Nah, setelah dibuat tabel seperti ini, antum silakan T besar dan T besar itu hasilnya adalah T besar, T besar. T besar dan T kecil itu hasilnya adalah T besar dan T kecil. Terus antum silakan lagi T besar dengan T kecil itu hasilnya adalah T besar, T kecil. Lalu T kecil dengan T kecil itu akan menghasilkan T kecil, T kecil. Nah, di sini antum harus membedakan mana heterozigot dan di mana homozigot. Nah, T besar itu adalah dominan. Berarti tumbuhannya berbatang tinggi. T besar dan T kecil itu juga antum akan menghasilkan tumbuhan yang dominannya berbatang tinggi. Di sini juga berbatang tinggi. Sedangkan tadi kita tahu di soal kalau T kecil itu adalah batangnya adalah pendek. Jadi dari hasil ini antum bisa setelah kita tahu bahwa T besar, T kecil, T kecil, T kecil, T besar, T kecil, T kecil, maka antum sudah bisa mengetahui dari tabel di samping, di tabel sebelumnya antum bisa mengetahui perbandingan genotifnya. Antum buat T besar itu ada TT 1, T besar T kecil ada 2, T kecil ada 1. Jadi perbandingan genotifnya adalah 1 banding 2 banding 1. Sedangkan untuk perbandingan fenotifnya adalah tinggi 1, tinggi ada 2, T besar T kecil itu akan menjadi tinggi, sedangkan T kecil itu adalah rendah. Sehingga untuk perbandingan fenotipnya itu adalah 3 dibanding 1. Banyak yang bertanya-tanya, Ustazah kenapa jadinya 3 banding 1 Ustazah? Nah, antum harus tahu nak, kalau misalnya yang T besar itu dia homozigot. Jadi kalau udah homozigot berarti dia itu merupakan alel yang sama yang terdapat pada satu lokus. Jadi dia kalau sudah TT semua seperti soal sebelumnya itu adalah berbatang tinggi. Jadi T besar dia itu dominan ke berbatang tinggi. Sedangkan Ustazah, kenapa yang T besar dan T kecilnya itu disatuin jadi 3? Ya. Jadi T besar T kecil itu adalah heterozigot. Nah, di mana? Dua alel yang berbeda yang terdapat pada satu lokus. Jadi akan ada alel yang bersifat menutupi alel lain. Nah, jadi pada T besar dan T kecil itu dia akan tumbuhannya itu akan berbatang tinggi Ananda, karena T besar itu lebih dominan daripada T kecil. Sedangkan kalau T kecil itu sudah pasti ya tadi di soal bahwa dia adalah berbatang pendek. Jadi untuk fenotip kita kelompokkan yang tinggi sama tinggi.
Jadi tinggi banding tinggi itu akan disatukan sehingga menjadi 3:1. Nah, ada juga yang namanya persilangan monohibrida semi-dominasi. Itu merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunan. Jadi sifat keturunan merupakan antara dari sifat kedua genet. Ini contoh ya. Ini contoh selanjutnya, tanaman mawar berbunga merah disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih. Berbunga merah M besar, sedangkan putih itu M kecil. Bila dalam perkawinan itu terjadi sifat semi dominasi, bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai dengan fenotip 2? Fenotip 2. Nah, jadi kalau Jadi kalau sudah antum tahu seperti ini, pertama parental, induknya apa aja? M besar dan M kecil. Jadi setelah itu Ananda, karena ini masih perkawinan monohibrid, ya. Jadi kalau sudah M besar itu cukup dituliskan satu aja gametnya M besar. Kalau sudah M kecil cukup dituliskan satu aja gametnya itu M kecil. Sehingga keturunan pertamanya itu adalah M besar M kecil, merah muda atau biasa juga dengan disebut warna ros. Nah, untuk induknya yang kedua dinikahkan kembali atau disilangkan kembali M besar dengan M kecil. Jadi dituliskan di sini Ananda M besar M kecil, ini M besar M kecil. Oke. Nah, setelah itu tentuin gametnya apa aja. Kalau sudah terdapat M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, itu berarti dia heterozigot. Nah, ada dua ini di sini ya. Ada gametnya, ada gamet M besar, ada gametnya M kecil. Sama seperti soal sebelumnya Nanda, kita buat lagi tabelnya seperti yang sebelumnya. Nah, ini dia. F2-nya adalah F2-nya. Nah, jadi istilah kata ya, tadi itu kan untuk keturunan keduanya dia disilangkan induk pertama, induk kedua. Nah, di sini Ananda, ini adalah induk pertamanya M besar M kecil, ini induk keduanya M besar M kecil. Seperti yang Ustazah bilang tadi, antum silangkan dulu ini dengan ini. Antum silangkan dulu. Antum silangkan ini dengan ini. M besar M besar M besar M besar M kecil M besar M besar M kecil. Terus yang ini juga M besar M kecil, jadinya M besar M kecil dan M kecil hasilnya M kecil ya. Ini perhatikan ya di sini. Nah, setelah itu Ananda, setelah antum mendapatkan ini, berarti M besarnya ada 1, M kecil M besarnya ada 2, terus M kecilnya ada 1, berarti 1:2:1 Ananda semua. Nah, kalau sudah dapat antum tuliskan kembali di sini. Nah, perbandingan genotipnya itu adalah M besar 1, M besar M kecil 2, dan M kecil 1. Jadi untuk perbandingan fenotipnya itu untuk pada soal ini, untuk perbandingan genotifnya itu adalah M besar 1, M besar M kecil 2, dan M kecilnya 1. Sedangkan untuk fenotipnya itu Ananda semua itu ada merah itu adalah 1, rosnya itu adalah 2, dan putihnya itu adalah 1. Karena dia semi dominasi, maka untuk fenotipnya tetap 1:2:1. Berbeda soal Ananda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kalau pada tanaman berbatang tinggi dan tanaman berbatang rendah itu hanya ditanyakan bagaimana perbandingan keturunannya sampai F2. Tapi kalau misalnya pada soal yang nomor 2 ini dia ada pernyataan bahwa dia semi kalau udah semi dominasi, yang merah, yang warnanya ros, yang warna putih. Sedangkan kalau yang tadi kan batang tinggi,
persilangan dua sifat beda. Anda Manu Siza kalau persilangan dua sifat beda. Nah, untuk persilangan dua sifat beda itu antum contohnya sapi bertanduk pendek berambut putih. Dia bertanduk pendek berambut putih itu disilangkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Nanti itu akan terjadi. Nanti antum akan lihat bagaimana contoh soalnya. Nah, ada juga yang tumbuhan mangga berbuah besar rasanya masam disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasanya manis. Nah, ini adalah contohnya, Nanda. Contohnya, tanaman mangga berbuah besar BB rasanya asam MM disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil B kecil dan rasanya manis M besar. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai F2? Nah, ini antum silahkan ambil buku, tuliskan kalau misalnya antum mau mencobanya. Induk pertamanya atau parental pertamanya besar asam, besarnya B besar, asamnya M kecil kecil. Disilangkan dengan kecil manis. Kecil itu B kecil, manisnya adalah M besar. Ini ya, B besar, ini asam, ini untuk kecil, mangga kecil, B kecil, manisnya M besar. Terus gametnya apa aja sih? Seperti yang sebelumnya, kalau misalnya dia di sini B besar, berarti gametnya B besar, M kecil berarti M kecil. B kecil itu artinya B kecil. M besar itu B besar, B kecil M besar. Jadi, untuk keturunan pertamanya itu adalah B besar B kecil, M besar M kecil. Jadi dia berbuah besar dan manis. Ingat ya, sekali lagi Ustazah bilang kalau ini heterozigot. Keturunan keduanya gimana Ustazah? Jadi untuk keturunan keduanya, parental keduanya, tadi kita dapat keturunan pertamanya itu adalah B besar B kecil, M besar M kecil. Jadi induknya antum silangkan lagi, ini B besar B kecil, M besar M kecil. Besar manis disilangkan lagi dengan besar manis. Jadi gametnya apa aja Ustazah? Nah, dari ini antum bisa tahu kan? Antum kalau misalnya antum nggak tahu, itu ada B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, dan B kecil M kecil. Ya, seperti ini. Nah, gametnya untuk yang ini juga sama, yang disilangkan. Jadi, setelah antum mengetahui, kalau antum tidak tahu dari B besar M kecil, B kecil M besar M kecil itu ada berapa gametnya, antum bisa buat tabel, ya. Antum bisa buat tabel seperti ini. Jadi antum bisa buat di sini B besar, B kecil, di sini M besar, M kecil. Nah, di sini ada B besar, M besar. Terus B kecil, M besar. Terus B kecil, M kecil, dan selanjutnya itu adalah B kecil, M kecil. Jadi antum bisa melakukan yang seperti itu ya. Atau misalnya kalau antum tidak tahu caranya, ini ya, caranya bisa mendapatkannya. Ustazah ulangi sekali lagi. Sini B besar, ini adalah induknya, sini B besar, sini B kecil. Terus di sini ada M besar, di sini ada M kecil. Nah, B besar B kecil, B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, di sini B kecil M kecil. Gitu ya, bagaimana bisa mendapatkan gamet ini. Nah, selanjutnya Ananda, antum harus bisa ditanyakan bagaimana gamet keduanya. Kalau sudah seperti itu, antum masukkan seperti yang tadi,
B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil, antum masukkan. Terus seperti sebelumnya sama, antum B besar M besarnya antum iniin, masukin, terus nanti akan dapat hasil seperti ini. Nah, dari banyaknya hasil ini, antum nanti akan ditanyakan bagaimana perbandingan fenotipnya dan genotipnya. Perbandingan genotipnya, antum kelompokkan B besar M besar M besar itu ada 1. Antum kelompokkan juga B besar M besar M kecil ada 2, B besar M kecil M besar 2, B besar B kecil M besar M kecil itu 4, B besar M kecil itu ada 1, B besar MM itu 2. Antum kelompokkan seperti ini Ananda. Setelah antum kelompokkan seperti ini, baru kita ke perbandingan fenotip. Besar manisnya ada 9, besar asamnya ada 3, kecil manis 3, kecil asamnya 1. Seperti itu. Jadi 9 banding 3 banding 3 banding 1. Itu ya Ananda tentang perbandingan di hibrid. Jika antum ada yang mau ditanyakan lagi, silakan antum untuk bertanya dengan ustazah langsung ya. Nah, ini penyakit menurun pada manusia ya. Itu berarti kalau udah penurun, itu penyakit yang dibawa oleh gen. Nah, tidak dapat disembuhkan karena kemungkinannya kecil ya. Dapat diturunkan kepada anaknya, bersifat homozigot resesif atau gen letal. Contohnya itu adalah hemofilia, ada albino, terus ada buta warna, ada juga thalassemia, polidaktili, kepala botak, hipertrikosis, dan epilepsi, serta anodontia. Itu adalah penyakit-penyakit yang diturunkan. Oke Ananda, di sebelah sini akan ada juga contoh-contohnya yang bisa antum lihat dan bisa antum pelajari. Genotip keturunannya bisa sama, hampir sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan ini antum harus benar-benar mempelajari di rumah ya. Karena kalau misalnya antum masih tidak mengerti, antum bisa bertanya dengan ustazah langsung. Nah, itu Ananda untuk contoh-contoh soalnya. Juga sudah ada yang ingin bertanya. Antum bisa langsung bertanya dengan ustazah. Dan di hari Seninnya nanti ustazah akan kasihkan soal-soal yang harus antum kerjakan untuk melakukan persilangan tumbuhan ataupun persilangan penyakit ataupun persilangan golongan darah. Jadi persiapkan diri antum sebaik mungkin, persiapkan UTS-nya sebaik mungkin. Ustazah tunggu dan semoga antum selalu semangat meskipun antum belajar daring di rumah. Itu saja Ananda materi ustazah pada hari ini. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, selamat belajar daring. Tazahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.